Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana koalisi besar merger antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mulai digaungkan setelah Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar bertemu. Dalam pertemuan itu mereka mewacanakan untuk saling mengambil atau saling merekrut partai-partai dari masing-masing koalisi untuk bergabung. Nah, wacana ini terus berkembang dan disambut baik juga oleh Partai Gerindra, juga disambut baik oleh P3 dan PAN. Tentu saja kabar baik ini disambut hangat oleh pihak istana, karena pihak istana menghendaki adanya koalisi yang mendukung pemerintah saat ini dengan maksud dan tujuan untuk meneruskan program-program Pak Jokowi ke depannya, juga untuk mencegah arus besar dari koalisi perubahan Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tentu yang menjadi persoalan bagi koalisi besar ini yang digagas oleh 5 partai tersebut, PAN, P3, Golkar, PKB, dan Gerindra ini adalah tentang siapa capres dan cawapresnya. Karena kita ketahui Golkar menghendaki Erlangga Hartarto sebagai capres. PKB melalui istimewa para ulama menghendaki Muhaimin Iskandar sebagai capres, dan Gerindra pun ingin agar Prabowo Subianto menjadi capresnya. Tetapi persoalan itu menurut saya akan tidak menjadi masalah ketika pihak istana ikut berembuk untuk masalah ini. Jadi nanti capres dari koalisi ini, karena koalisi ini mendukung pemerintah, maka untuk capres saya rasa nanti akan diputuskan oleh istana setelah istana rapat dengan para pemegang saham, yaitu para oligar. Nah, nanti di situ ada keputusan siapa yang akan dicapreskan dan siapa yang wakil presidennya. Begitu. Nah, sekarang ke PDI Perjuangan. Bagaimana nasib PDI Perjuangan setelah 5 partai ini nanti terbentuk? Apakah akan ikut ke koalisi pemerintahan tersebut juga, atau akan mandiri, atau jangan-jangan akan berkoalisi dengan koalisi perubahan? Tapi kalau melihat dari gelagatnya, PDIP itu sepertinya ingin mengusung sendiri capresnya karena udah memenuhi ambang batas 20% lebih di PDI di parlemen saat ini, sehingga PDI leluasa untuk mengusung sendiri. Jadi untuk bergabung dengan koalisi besar yang dengan 5 partai ini sepertinya akan sulit untuk disatukan karena adanya perseteruan antara Jokowi sebagai pengendali di koalisi besar ini dengan Megawati sebagai ketua umum partai PDI Perjuangan. Kita lihat bahwa hubungan mereka sekarang kurang harmonis gara-gara ya mungkin Megawati waktu itu mengkritik Jokowi atau melecehkan Jokowi, sehingga Jokowi merasa tidak nyaman dengan Megawati, sehingga ada semacam sesuatu yang sulit untuk dipertemukan gitu di antara kedua kubu tersebut. Dan kalau kemungkinan kedua bergabung dengan koalisi perubahan pun sepertinya agak sulit ya, karena di koalisi perubahan itu ada Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem saat ini sedang berseteru dengan PDI Perjuangan hanya gara-gara resapel kabinet. PDI mendesak Jokowi untuk meresapel kabinet atau menteri dari Partai Nasdem. Nah, sementara saat ini juga Jokowi tidak melaksanakan kehendak atau keinginan dari PDI untuk meresapel kabinet dari Partai Nasdem. Jadi kemungkinan nanti di tahun 2024 itu akan ada 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan. Tentu saja Anies yang akan maju mungkin,
Kemudian dari PDI Perjuangan bisa saja Puan Maharani, bisa juga Ganjar Pranowo atau mungkin Ahok atau yang lainnya lah gitu. Dan dari koalisi besar ini yang 5 partai ini bisa jadi yang maju itu Prabowo Subianto atau Erlangga Hartarto, atau juga nanti ada calon lain atau calon alternatif. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.